Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 223 Bapak Abdul Basir, semoga selalu sehat walafiat. Kepada Ibu Komite Ibu Riana Indriani, juga yang saya hormati Ibu Pengawas Agama yaitu Ibu Umi Nihayah, seluruh Dewan Guru stakeholder yang ada dalam SMP Negeri 223 yang saya hormati dan saya muliakan, terkhusus akhina fillah, kawan saya, sahabat saya tercinta Al-Ustadz Ahmad Surya SPDI. Semoga beliau selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh peserta didik, putra dan putri SMP Negeri 223 yang Pak Ustadz cintai, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada satu kata yang pantas untuk mengawali daripada ceramah ini kecuali kalimat Alhamdulillah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang hingga saat ini Allah masih memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih nikmat iman wal Islam. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut kita masih dipertemukan dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW kali ini. Bapak Ibu anak-anakku yang saya cintai, salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut semuanya. Mudah-mudahan kita yang istiqomah dalam rangka berusaha mengamalkan segala sunnah dan ajarannya, kita yang tiada henti lisan ini membasahi dengan sholawat terhadapnya, insya Allah mudah-mudahan kelak di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Pak Ustadz cintai, mari dalam momen yang bahagia ini kita awali dengan pembacaan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan akan bertambah berkah acara kita ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli
وسلم عليه صلوا على محمد Allahumma salli wa sallim alaihi. Anak-anakku, para bapak ibu guru yang saya hormati, sungguh beruntung bagi orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka beriman kepada Nabi. Siapakah mereka itu? Yaitu mereka adalah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup sezaman dengan Nabi. Mereka melihat wajah Nabi dan mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sungguh beruntung lagi, bahkan amat sangat beruntung bagi siapa? Bagi mereka yang tidak pernah melihat wajah Nabi, bagi mereka yang tidak hidup sejaman dengan Nabi, tapi mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka? Mudah-mudahan kita semua ini termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat, lalu tiba-tiba Rasulullah menangis, meneteskan air mata beliau. Lalu salah seorang dari sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, apa gerangan yang menyebabkan engkau menangis ya Rasul?" Lalu Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wadittu anni laqitu ikhwani." Aku berharap seandainya aku dapat bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat kemudian menghibur Rasulullah dengan kata mereka, "Ya Rasulullah, awalaysa nahnu ikhwanuka ya Rasul?" Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kami selalu mengiringi, membersamaimu, kami membantumu, kami menolongmu, kami mengikuti segala sunnahmu ya Rasul. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, "La bal antum ikhwani." Bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lantas siapa yang dimaksud dengan saudara-saudara Rasulullah yang Rasulullah kangen ingin berjumpa dengannya walaupun nanti di akhirat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarawni." Sahabat yang dimaksud dengan saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku meskipun mereka tidak melihat wajahku. Subhanallah. Hadirin anak-anakku sekalian, begitu cintanya Rasul kepada kita sebagai umatnya. Kita yang tidak pernah melihat memandang wajah Rasulullah, tapi Rasulullah sangat rindu dan kangen dengan kita. Bahkan kita semua dianggap sebagai saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Rasulullah pun cinta kepada kita sebagai umatnya. Bahkan mungkin cinta Rasulullah lebih daripada kecintaan kita kepada beliau. Kita kadang ngaku cinta, tapi hanya sekedar di ucapan. Mengaku cinta tapi tidak dibuktikan dengan ucapan tersebut. Ngaku cinta namun tidak mengikuti sunnahnya. Ngaku cinta Nabi namun gak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jawab dalam hati yang jujur, apakah kalian cinta kepada Rasulullah SAW? Cinta.
Kalau cinta, buktikan cinta kalian kepada Rasul. Buktikan kecintaan kalian, jangan hanya di bibir saja. Maka yuk mari sama-sama kita buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan cara apa? Yang pertama, kita selalu sebut namanya. Kasratu dzikrihi, banyak menyebut namanya, itu sebagai tanda cinta. Sebagaimana kalau cinta kepada kekasih, pastilah yang teringat dalam hatinya, pikirannya adalah selalu nama kekasihnya. Bahkan dalam aktivitas apapun, siang malam, selalu yang diingat adalah nama kekasihnya. Kenapa? Karena cinta. Sehingga pernah ada lagunya itu, ya, apa katanya? Mau makan ku ingat padamu, mau minum ku ingat padamu, mau apapun ingat padamu kekasihku. Nah, artinya apa? Itulah ungkapan rasa cinta. Orang kalau sudah cinta selalu mengingat, menyebut namanya. Maka ketika kita merasa cinta kepada Rasulullah, yuk buktikan. Selalu sebut nama Rasulullah dengan pembacaan sholawat. Dengan cara apa? Dengan kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang Bapak cintai, sholawat yang kita baca kepada Rasulullah itu tidak akan sia-sia. Bahkan luar biasa keutamaan bacaan sholawat. Nanti ketika kita banyak baca sholawat kepada Rasulullah, maka dialah orang yang nanti paling dekat kedudukannya di surga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi di dunia, namun dia bagaikan orang yang sudah kenal di akhirat. Karena apa? Karena sholawat yang sering dia baca siang dan malam. Anak-anakku, ingatlah sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Kata Rasulullah, tidaklah seorang di antara umatku, laki maupun perempuan, yang dia mengucapkan salam kepadaku, kata Rasul, dia bersolawat kepadaku, melainkan Allah kembalikan ruhku untukku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Maka ketika kita bersolawat, ucap salam kepada Nabi, yakin Nabi itu tahu dan menjawab salam kita. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Itulah yang pertama, perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah. Sholawat yang bagaimana? Silahkan yang bagaimana saja, bebas. Mau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, silahkan apa saja. Yang jelas sholawat artinya puji-pujian kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau bisa sholawat yang bisa dijadikan sebuah tembangan sehingga kita nggak bosan bacanya. Ya seperti contoh yang populer, sholatullah dan lain sebagainya. Assalamu alaik zainal anbiya, assalamu alaik atqal atqiya, assalamu alaik zainal anbiya, assalamu alaik
itu contohnya, enak didengar tapi juga berpahala dan juga menjadikan Nabi dekat dengan kita di akhirat nanti. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara kita membuktikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cintailah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Ahlu baitihi, keturunannya, zuriyahnya Rasul. Cintai mereka karena Rasul pun mencintai mereka. Rasul sangat mencintai dan menyayangi keturunannya, anak cucunya. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, ya cintailah keturunannya. Kalau di kita namanya para habaib, para sayyid, cintai mereka, hormati mereka, yakinlah karena ada pada tubuh mereka nur Nabi Muhammad SAW. Dalam tubuh mereka mengalir darah baginda Rasulullah SAW. Maka sungguh celaka bagi orang yang membenci anak keturunan Rasulullah. Sungguh celaka bagi orang yang justru memaki, memfitnah, bahkan memusuhi anak keturunan Rasulullah SAW. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hormati mereka, sayangi mereka, cintai mereka, karena Nabi saja mencintai mereka. Logikanya adalah ketika kita cinta kepada seseorang, tentu kita juga akan mencintai kepada orang-orang yang dicintai oleh kekasih kita. Lalu siapa lagi orang yang dicintai Rasulullah? Yaitu para alim ulama. Para ulama merekalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Sebab apa? Rasulullah berpesan, ketika Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan jabatan, tapi Rasulullah mewariskan siapa? Ulama. Ulama adalah warisan Rasulullah SAW, penerus estafet dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah tidak ada, siapa yang meneruskan? Ya para ulama. Oleh karena itu hormati, muliakan ulama, sebab merekalah menjadi penerus para nabi. Derajatnya ulama dalam berdakwah sama seperti derajatnya Nabi ketika Nabi hidup. Ketika kita insya Allah kalau kita hormat, patuh, ya, kita sayang, kita cintai para alim ulama kita, insya Allah hidup kita jadi berkah. Syukur-syukur nanti kita pun bisa jadi ulama. Atau kalau tidak, mudah-mudahan nanti anak kita, cucu kita menjadi ulama, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, siapa sih ulama itu? Ulama itu jamak daripada alim. Artinya orang yang ngerti, orang yang faham dalam hal ini ilmu agama. Ulama berarti orang-orang yang alim. Maka hormati itu para guru kalian, karena guru kalian itu adalah termasuk orang alim, muallim, pengajar. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, hormati guru kita, sayangi mereka, perhatikan kehidupan mereka. Jangan kita hanya ingin ilmunya saja, tapi kita tidak memperhatikan kehidupan mereka. Sungguh miris ketika sang murid yang dia mau menuntut ilmunya tapi tidak mau memperhatikan kondisi gurunya. Hormati mereka, guru-guru kalian. Kalau guru kalian tidak dihormati, apalagi sampai ngelawan sama guru, jangan harap ilmunya barokah. Jangan harap dia mendapatkan keberkahan dalam ilmunya. Ada suatu ungkapan mengatakan, innat tabiba wal muallima kilahuma lan yansuhani idza huma lam yukrama. Sesungguhnya dokter kemudian muallim atau guru, kedua-duanya nggak akan mau ngasih nasihat, tidak akan mau memberikan suatu ilmu
kalau keduanya tidak dihormati, kalau keduanya tidak dijadikan orang yang dihormati, maka fasbir bidaika in jafauta tabibahu waqna bijahlika in jafauta muallima. Maka sabarlah kalau kamu sakit tapi kamu nggak mau dengar omongan dokter, ya sabar. Sabarnya apa? Sabar dengan penyakitmu. Ya, bagaimana penyakitmu bisa sembuh kalau kamu sendiri tidak mau taat patuh dengan apa saran dokter? Dan sabarlah kamu dengan kebodohanmu. Kenapa? Karena kamu tidak mau hormat patuh terhadap gurumu. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yang ketiga sebagai bukti cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita mensyiarkan ajarannya, sunnah-sunnahnya, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gak usah yang muluk-muluk. Contohnya saja, baca bismillah. Awali segala sesuatu dengan kita membaca bismillah. Itu sunnah Nabi. Dan ini sunnah yang sangat ringan sekali, namun banyak dilupakan oleh kita. Banyak orang lupa tentang hal ini. Kadang makan lupa baca bismillah, minum tidak baca bismillah, kadang mau mandi tidak baca doa, mau tidur, bangun tidur tidak baca doa. Padahal kata Rasulullah SAW, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala urusan yang punya nilai kebaikan tapi tidak diawali dengan baca bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus dari keberkahannya. Makanya jangan heran orang kalau makan nggak baca bismillah, terkadang makannya banyak nggak kenyang, betul nggak? Orang ya kalau nggak mau baca bismillah dalam segala aktivitas, kata Rasul, maka aktivitasnya selalu dibantuin oleh setan, ditemani oleh setan. Bayangkan tidur nggak baca bismillah, berarti tidurnya ditemani setan. Mau kalian tidur sama setan? Makan nggak baca bismillah, makannya dibersamai oleh setan. Makanya dari riwayat dalam kitab Mukhtasar Imam Al-Bukhari, kitab Abi Jamrah, ya, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan iltaqa asyaitonul kafir wa syaitonul mu'min. Suatu ketika bertemu antara setan yang menggoda orang kafir dengan setan yang menggoda orang yang beriman. Setan yang menggoda orang kafir, saminun dahinun labisun. Dia badannya gemuk, sehat, dahinun, rambutnya rapih, pakai minyak rambut, labisun, pakainya bagus, berpakaian. Sedangkan setan yang menggoda orang yang beriman, ya, kebalikannya, badannya kurus, rambutnya acak-acakan, kayak orang kesetrum gitu ya, acak-acakan. Kemudian mohon maaf tidak berpakaian. Sehingga bertanya nih setan yang menggoda orang kafir, setan gemuk tadi, ya lu bro, kalau bahasa kita, bro, kenapa bro kok kondisi kamu seperti itu? Kasihan sekali saya melihat kamu sudah kurus, rambutnya acak-acakan, nggak punya pakaian, hidup lagi. Akhirnya dijawab, ya, kata setan yang kurus tadi yang diperintahkan untuk menggoda orang yang beriman, bagaimana saya tidak kurus? Dia makan, dia baca bismillah, saya nggak ikut makan, laparlah saya. Dia ngaca, dandan gak baca bismillah, saya nggak ikut dandan, maka rambut saya acak-acakan. Dia pakaian baca bismillah, dia nyebut nama Allah, maka saya telanjang gak ikut pakaian. Karena dia apapun aktivitas baca bismillah, saya sedikit pun tidak ada kesempatan untuk ikut bersamanya, maka seperti inilah kondisi saya. Itu kata setan. Jadi kalau kita melakukan aktivitas apapun kita baca bismillah, setan rugi. Tapi sebaliknya, apa kata setan gemuk? Saya
membersamai orang yang tidak pernah menyebut sedikit pun apa yang kau ucapkan tadi. Dia makan gak baca bismillah, saya ikut makan, maka badan saya gemuk. Dia dandan nih ngaca depan kaca gak baca bismillah, saya ikut ngaca, maka rapih rambut saya. Bahkan dia tidur, saya ikut tidur. Dia pakaian, saya ikut pakaian. Nah itulah hadirin anak-anakku yang dirahmati Allah. Biasakan aktivitas yang baik kita awali dengan baca bismillah. Karena itu adalah sunnah Nabi dan tentunya akan menambah keberkahan dalam aktivitas kita. Baik, kemudian sunnah Nabi apa lagi yang dapat kita lakukan? Ifsya'us salam. Yuk mari sama-sama kita sebarkan salam antar sesama muslim. Ya, ini yang juga banyak dilupakan. Padahal sunnah Nabi, Nabi mengajarkan kita, hei manusia, hai umat Islam, sebarkan salam. Sebab salam adalah doa. Ketika kita mengucapkan salam pada seseorang, itu hakikatnya kita mendoakan dia. Semakin banyak orang mengucap salam kepada kita, maka semakin banyak artinya orang mendoakan kita keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya? Semoga salam sejahtera dan rahmat Allah terlimpah kepadamu. Maka semakin banyak orang mengucap salam, maka insya Allah berkah hidupnya, selamat. Ya, jadi sebarkan salam. Ya, sebarkan salam di antara kita. Kalian ketemu guru, ucapkan salam. Kalau gurunya seorang muslim, ucapkan Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Jangan ketemu guru kabur, ya, lari, ya, seakan-akan guru itu macan, seakan-akan guru itu setan. Kamu kabur ketemu guru, nggak boleh. Ketemu guru datangin, cium tangan. Ya, bagi laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan, cium tangan. Ya, ucapkan salam Assalamualaikum. Nah, anak-anakku sekalian, ingat, ya, salam itu adalah doa. Maka ketika seseorang ucap salam, kata Rasulullah, orang yang diucapkan salam, dia wajib jawab salam. Maka beda hukum. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Dan kalau bisa menjawab salam, jawablah salam dengan yang sempurna. Karena itu adalah ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang lagi jalan, ucap salam kepada yang duduk. Yang muda, ucap salam kepada yang tua. Yang kelompok sedikit, ucap salam kepada kelompok yang banyak. Jadi sebarkan salam, ya. Ifsya'us salam. Insyaallah, ya, itu bagian daripada mengamalkan sunnah Nabi. Kalau ini kita amalkan, insyaallah hidup kita berkah karena kita selalu didoakan oleh orang lain. Ketika kita mengucap salam, pastilah mereka menjawab salam kita, maka sama saling mendoakan akan keselamatan. Baik, anak-anakku, peserta didik SMP Negeri 223 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada hakikatnya dalam momentum peringatan Maulid baginda Muhammad SAW ini, mari sama-sama kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan kita buktikan cinta itu dengan cara apa? Yuk mari sama-sama kita jadikan perbanyak sholawat dalam kehidupan kita. Jadikan sholawat itu adalah tembangan kita, sholawat itu adalah hobi kita dalam keseharian kita. Karena hakikatnya kita berselawat adalah kita menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu mari kita ikuti sunnahnya, akhlaknya Rasulullah. Yang kita mampu saja, dimulai dari hal yang kecil. Aktivitas kita awali dengan bismillah. Berjumpa, bertemu dengan teman, dengan saudara, orang lain sesama muslim, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Mudah-mudahan kalau itu semua kita lakukan menjadi tanda dan bukti bahwasanya kita ini benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga kita layak nanti kelak di akhirat kita akan mendapatkan
syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru SMP Negeri 223, terutama saudara saya, kawan saya Ustadz Surya yang sudah memberikan kepercayaan saya dalam mengisi acara ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga kesehatan kita, diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua nanti kelak berkumpulnya kita di dunia dan insya Allah di akhirat Allah kumpulkan lagi kita bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.